What's my name, yo? What? What's my name, yo? Hey, what? D-U-L-E. One and only. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Dule di Fractal Mind Studio Pekanbaru. Masih ya kan. Pada video ini gua pengen menghangatkan kembali, mari kita panaskan kembali hawa kompetisi dari Fit Dule Challenge yang sampai saat ini kita belum keluarin pengumuman tentang siapa pemenangnya. Tapi sebelumnya gue pengen menyampaikan permohonan maaf gue buat kawan-kawan semua karena ya selama 2 minggu lebih ya gue benar-benar tidak memberikan update apapun mengenai Fit Dule Challenge karena pada saat terakhir itu kita masih menunggu keputusan dari salah satu juri finalis. Dan setelah ada keputusan itu guanya juga lagi bulan puasa kali ini di tengah pandemi ya kan, serba tidak terduga banget. Gue banyak banget urusan yang mendadak, yang tiba-tiba harus diurusin sampai selesai ya kan. Dan bahkan gue benar-benar nggak punya waktu untuk masuk studio dan syuting video ini gitu loh. Jadi emang gue harap kawan-kawan maklum, dan gue yakin sih kawan-kawan juga pasti pada ngerasain hal yang sama di tengah pandemi seperti saat sekarang ini ya kan. Tapi balik lagi, saat ini gue udah pegang satu nama pemenang dari 2 finalis kita. Siapakah yang akan menjadi pemenang dari Fit Dule Challenge 2020 ini, antara Ongker atau Budai? Nah, tapi pengumumannya tidak akan gue umumkan pada video kali ini. Gue bakal kasih pengumumannya itu besok. Jadi stay tune kawan-kawan semua. Besok insya Allah gue bakal rilis video pengumuman pemenang dari Fit Dule Challenge 2020 ini. Nah, tapi di video kali ini gue ada sedikit cerita karena begitu kemarin keputusan juri keluar, gue tiba-tiba teringat akan seorang teman, seorang sahabat gue yang emang kita sama-sama dulu mengasah skill dan memulai karir di hip hop itu sama-sama dari Impartarial Bandung ya kan, dari komunitas kita sendiri di kota Bandung. Dan istimewanya orang ini adalah salah satu-satunya bahkan orang yang gue jadiin rival gue secara diam-diam. Jadi ada satu titik dimana gue ngerasa kok gue perkembangannya lambat banget ya gitu. Dan gue butuh motivasi lebih untuk ya secara gue tuh pemalas ya orangnya, gue tuh mut-mutan banget. Kalau nggak mood ya gue nggak kerjain, gue leyeh-leyeh rebahan ya kan. Tapi itu mengganggu gue karena perkembangan gue waktu itu pada satu titik itu sempat lambat banget. Gue ngerasa kok skill gue nggak nambah-nambah ya gitu, mentok-mentok banget gitu. Jadi sehingga gue mikir gue udah punya komunitas besar nih, orangnya bahkan puluhan waktu itu ya. Impartarial itu sempat punya anggota lebih dari 40 orang, bahkan 50 orang kali ya. Itu rapper doang loh, belum DJ, belum graffiti, belum kawan-kawan b-boy yang lainnya ya kan, break dancers. Itu banyak banget, komunitas kita gede banget. Dan gue ngerasa kok sebanyak ini sumber daya gue kok nggak ada yang bisa memotivasi gue ya. Gue tidak termotivasi gitu loh buat ngejar gitu. Sementara semua orang tuh berlomba-lomba, sehingga akhirnya gue sampai pada keputusan oke, gue nilai nih anak-anak teman-teman gue ini siapa sih menurut gue yang skillnya paling edan, maksudnya paling luar biasa gitu loh. Baik dari segalanya lah, dari skillnya, dari perspektifnya mengenai hip hop, isi kepalanya, taste-nya, seleranya ya kan. Sampai akhirnya gue tahu nih siapa yang harus gue jadiin rival gitu. Secara diam-diam akhirnya gue pilih dia gitu, karena emang menurut gue pada saat itu dia emang skillnya luar biasa. Dan di saat gue masih belajar buat mencari karakter suara gue setiap kali manggung tuh, karena gue setiap kali manggung, setiap kali gue recording kok kadang-kadang tuh suara gue berasa beda gitu loh. Sementara dia sendiri tuh kalau setiap kali manggung asal udah dikasih mic, karismanya tuh langsung bah gitu. Wah, ini orang gokil, gue bilangin. Gue harus bisa kayak dia gitu. Sehingga gue jadiin dia sebagai rival gue secara diam-diam gitu. Gue pelajarin tuh semua karya-karyanya, gue dengerin, dan dari mempelajari karya-karyanya dan ngobrol juga sama dia gitu, gue mendapatkan bahwa men, kita punya selera yang sama ternyata gitu loh. Di hip hop yang
pada saat itu aja ya, masih old school ya, tapi pada saat old school sendiri itu aja hip hop tuh udah menawarkan banyak hal gitu loh. Ada yang native, ada yang boom bap ya kan, banyak banget gitu loh. Dan kita gua menemukan kita itu ternyata punya selera yang sama. Kita punya selera sebenarnya boom bap iya juga, tapi kita lebih ke native, kita lebih ke jazzy tunes gitu. Kita gua bahkan banyak dapat referensi musik-musik baru tuh dari dia gitu loh. Gue mulai dengerin music Soul Child itu dari dia. Lantas langsung ke The Roots itu dari dia, dan dari ada satu lagi temen gue juga, Femsi, salah satu Femsi di Imperial namanya Queenix, itu gue dapat The Roots dari dia. Gue mulai dengerin D'Angelo, Angie Stone, ya bahkan keluar dari apa ya, dari hip hop itu sendiri gitu loh. Gue keluar dari rap doang gitu. Gue ngedengerin jazz, gue ngedengerin new soul, gue dengerin semua lah ya, blues bahkan. Jadi gue emang mendapatkan banyak influence banget dari salah satunya dari orang ini gitu loh. Jadi akhirnya pada suatu hari, secara gue sama dia ini emang satu kampus ya, walaupun kita beda jurusan tapi kita satu kampus. Pada suatu hari beberapa tahun setelah itu, gue sempat ketemu dia di kampus dan kita duduk di selasar gitu ya. Terus gue ngomong sama dia, lu tahu nggak, gue bilangin, selama ini itu gue ngejadiin lu sebagai rival gue bilangin. Setiap kali lu mendapat satu achievement, menurut gue gitu, dia mendapat satu achievement, dia meraih satu achievement, itu gue berkata dalam diri gue sendiri, gue harus bisa nih capai satu achievement lagi sehingga gue nggak kalah dari dia gitu. Dan ini orang tuh santai banget. Orangnya tuh santai banget. Kalau lu ketemu sama dia nggak banyak ngomong, dia cuman bodoh gitu. Dan pada saat itu yang bikin gue kaget adalah ternyata dia juga ngomong yang sama. Gue juga dari dulu tuh ngejadiin lu rival gue katanya. Dan gue kaget. Emangnya apa yang gue bisa tapi lu nggak bisa gitu. Gue tanya sama dia, dan ternyata dia bilang, dia cukup jeli sih ngeliatnya. Dia bilang gini, lu setiap kali bikin chorus lagu enak, dia bilang. Dan itu sampai sekarang gue masih belajar banget, gue belum bisa banget itu. Wah gokil, gue bilangin. Gue ngerasa tersanjung pada saat itu. Dan ternyata emang gue nggak salah buat ngejadiin nih orang sebagai rival gue, karena gue dapat banyak banget. Gue bisa ngejar banget perkembangan skill gue pada saat itu. Salah satunya berkat dia gitu loh. Jadi apa yang gue pengen sampaikan di sini adalah, ini salah satu trik buat kawan-kawan yang ngerasa stuck ya. Karena secara kita ini adalah otodidak semuanya kan, dan kita bergerak sendiri. Ada titik-titik dimana kita jenuh dan kita nggak tahu harus reach out kemana gitu. Kita nggak tahu harus memakai metode apa lagi. Nah ini ada satu metode yang gue tawarin, gue kasih tahu ke kalian, dan it works gitu loh. Ini benar-benar efektif. Kalian harus cari satu rival, apapun itu. Kalau gue dulu ya emang karena zaman itu belum ada sosmed ya kan, dan kita berkomunitas itu benar-benar erat gitu, sehingga gue nyarinya nggak jauh-jauh. Gue nyari di antara teman-teman gue sendiri gitu loh. Nah tapi kalian dengan kondisi sekarang ini, situasi dan apa ya, perkembangan teknologi yang secanggih sekarang ini, kalian bisa cari rival itu dari mana aja gitu loh. Kalian bisa berkomunikasi dengan siapapun gitu, nggak masalah jarak dan waktu, sehingga ya kalian bisa cari siapapun jadi rival kalian gitu. Ngerti kan? Nah di sini juga gue tekankan bahwa pentingnya berkomunitas. Gue selalu ngomong ke anak-anak, lu nggak bisa jalan sendiri men, lu nggak bisa jalan sendiri. Orang sukses itu karena ada orang yang di sekitarnya gitu loh. Dan gue ngerasain banget itu. Secara manusia itu kan makhluk sosial ya, dia nggak bisa berdiri sendiri, dia nggak bisa hidup sendiri gitu. Siapa dia itu ditentukan oleh orang sekitarnya, bukan dia yang menentukan gitu. Jadi kalau ada orang yang membanggakan dirinya, gue gini, gue gitu, gue gini, gue gitu, tanya aja orang sebelahnya, bener nggak gitu. Iya kan? Kalau ternyata orang sebelahnya bilang nggak, itu pencitraan doang ya men, berarti itu isi kepalanya dia doang gitu. Itu nggak lantas membuat dia siapa dia seperti yang dia utarakan gitu loh. Yang membuat siapa lu itu adalah orang-orang di sekitar lu gitu, pengakuan dari orang-orang sekitar lu gitu. Dan itu salah satu manfaatnya lu berkomunitas gitu. Lu membangun jaringan, lu membangun siapa orang yang bakal bekerja sama lu,
orang-orang yang bisa lu percaya siapa aja gitu loh. Jadi emang lu ngejaga circle lu itu tetap kecil tapi isinya benar-benar dependable gitu, orang-orang yang bisa diandalkan. Nah, that's the point, oke? Dan sekarang gue kasih tahu kalian siapa orang yang tadi gue ceritain itu. Namanya Adi Dharma, AKA-nya adalah Spidey. Semua rapper lama di Bandung itu tahu siapa Spidey. Dan berapa tahun terakhir ini, udah hampir 10 tahun juga ya. 10 tahun terakhir ini dia benar-benar menarik diri, mengurangi produktivitasnya di musik, which is dia itu adalah seorang rapper dan music producer juga gitu loh. Jadi emang karakternya mirip banget sama gua. Dia nge-rap, dia punya basic nge-rap itu ya, apa ya, basic rules nge-rap itu kan sama ya, semuanya lirikalitas, analogi, metafora, rhyming ya kan, flow, teknik segala macam itu sama kan, aturannya di setiap rapper tuh pasti sama, walaupun approachingnya beda-beda gitu. Nah, dan dia juga music producer gitu loh, sehingga gue juga, which is waktu itu juga gue emang udah mulai mengulik music producing, sehingga ini orang benar-benar jadi rival yang perfect banget buat gue gitu. Segala yang gue sedang ulik pun dia sedang ngulik gitu, sehingga kita emang berlomba diem-diem gitu ternyata gitu. Jadi dia seorang rapper, dia seorang musik produser, dan dia pernah menelurkan beberapa album ya. Bahkan ada satu album yang fenomenal banget waktu itu, di mana di saat belum ada orang se-Indonesia ya, hip hop heads se-Indonesia yang ngerilis album instrumental hip hop, dia udah pernah bikin. Gokil kan? Itu namanya Spidey. Tapi sekarang setelah dia 10 tahun terakhir ini dia menarik diri dan mengurangi produktivitasnya di dunia musik. Dia menggemari, dia apa ya, menekuni lagi satu elemen hip hop lainnya yang memang dari awal juga dia suka. Dan di titik ini gue memutuskan untuk tidak ikut sama dia, nggak ngejar dia, karena emang walaupun gue emang punya ketertarikan yang sama pada elemen ini, tapi gue ngerasa gue masih butuh waktu untuk memoles skill gue di music producing dan pengen belajar benar-benar industri itu seperti apa gitu. Nah, dari sini kita pecah jalan istilahnya. Nah, Spidey lantas apa ya, menaikkan satu nama lain lagi ya, AKA lainnya dia lagi. Dia selalu ngomong, selain namanya Spidey, dia selalu ngomong namanya Stereo Flow. Dan akhirnya Stereo Flow ini dipakainya sebagai AKA-nya ketika menekuni elemen hip hop lainnya itu, which is adalah graffiti dan urban art. Sehingga buat kawan-kawan yang emang mengamati perkembangan graffiti dan urban art di Indonesia, pasti nggak asing lagi dengan nama Stereo Flow ya. Buat kawan-kawan yang belum tahu Stereo Flow itu siapa, ya mungkin suatu waktu di dunia maya yang luas ini kalian pernah melihat satu karya pieces, satu artwork yang seperti ini. Nih gue kasih tahu nih ya, nih contohnya, ini karya-karyanya Spidey atau Stereo Flow. Nih contohnya seperti ini. Jadi kalau kalian pernah ngelihat karya dengan karakter yang seperti ini, itu tidak lain dan tidak bukan adalah karya dari seorang Stereo Flow aka Spidey gitu. Nah, which is balik lagi, ketika gue mendapatkan keputusan dari ketiga orang juri ini, gue lantas teringat sama Spidey. Gue pengen tahu, gue rasa gue harus menanyakan juga pendapat Spidey ini seperti apa, walaupun dia terbebas dari tanggung jawab sebagai seorang juri ya. Cuman gue bener-bener pengen tahu pendapatnya seperti apa gitu loh. Apakah sama salah satu atau salah dua dari juri finalis yang 3 orang kemarin, atau bahkan dia punya perspektif berbeda gitu ya. Kita nggak tahu gitu loh. Dan gue bener-bener pengen tahu nih apa sih pendapatnya dia. Akhirnya waktu itu gue chat dia di WhatsApp. Gue tanya kabarnya, terus gue tanya, men, gue butuh penilaian lu, gue bilangin. Gue butuh pertolongan lu, gue butuh bantuan lu, gue butuh penilaian lu. Gue bakal kirim 2 video footage dari 2 orang nge-rap, gue bilangin.
pada beat yang sama, dan gue pengen tahu pendapat lu tentang siapa yang lebih baik gitu loh. Dia langsung bilang oke, kirim. Dia bilang oke, gue kirim tuh videonya Ongker dan videonya Budai, gue kirim. Begitu gue kirim, gue dengerin dulu. Dia bilang nggak lama abis itu dia ngomong, anjir susah katanya. Ternyata dia juga mengalami kesulitan yang sama seperti halnya para juri kita sebelumnya, baik juri yang 4 pertama ya kan, pada babak penyisihan, Pak Boni, Tabib Q, Eko Show, dan Indra Domdom. Mereka juga mengalami kesulitan, which is akhirnya keputusannya berakhir draw. Lantas gua begitu dapat finalis, gue kirim ke 3 juri lainnya juga. 3 jurinya, tiga-tiganya juga mengakui bahwa ini adalah keputusan yang sulit untuk diambil gitu loh. Dan ternyata begitu gue lempar ke Spidey pun dia menyatakan hal yang sama gitu. Men, ini sulit loh, dia bilang. Ini susah loh buat menentukan siapa yang terbaik dari antara dua ini, dia bilang. Karena bener-bener 2 orang finalis ini bener-bener gokil sih. Gokil. Bener-bener gue merasa blessed banget, gue merasa terberkati banget untuk bisa mengadakan Fitdule Challenge tahun 2020 ini, yang berakhir seri pada 2 orang finalis ini yang benar-benar punya kompetensi dan kualitas yang gokil gitu. Gue emang salut buat Ongker dan Budai, gue salut banget, dan gue rasa 7 orang juri yang lainnya juga bakal salut ya kan. Pastinya, tentunya salut pada 2 orang ini, plus Spidey pun juga angkat topi katanya. Gokil nggak tuh? Jadi emang buat Ongker sama Budai, kalian harus bangga dengan apa yang kalian punya. Kalian tuh 2 orang yang gokil, yang sebelum ini nggak banyak yang tahu siapa kalian ya kan. Ya kan, gue harap melalui Fitdule Challenge ini kalian mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk karir hip hop kalian ke depannya, itu tentunya. Nah, mengenai penilaian dari Spidey ini, gue bakal kasih tunjuk footage-nya besok juga, setelah pengumuman para juri, tiga juri finalis menentukan siapa pemenangnya. Habis itu gue bakal kasih tunjuk video dari Spidey mengenai pendapat dia tentang siapa yang terbaik di antara 2 orang ini gitu. Jadi gue harap kalian stay tune, tetap panaskan situasi. Asik, panaskan situasi maksudnya panaskan lagi semangat berkompetisinya ya kan. Karena insya Allah Fitdule Challenge tahun 2020 ini bukan menjadi Fitdule Challenge yang pertama dan terakhir. Insya Allah gue bakal terus mengadakan Fitdule Challenge berikutnya. Entah kapan, mungkin setahun sekali, atau mungkin kalau gue lagi gabut gue tinggal bikin ya kan. Doain aja gue selalu sehat, punya umur panjang, punya kemampuan, diberikan rezeki, diberikan waktu yang lapang untuk bisa terus berkarya gitu guys. Oke, gue pamit dulu sampai sini. Ketemu besok, gue bakal umumkan siapa pemenang Fitdule Challenge 2020. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.